makasih ya. Bang, kayaknya si Yamal kalau ke Arsenal bisa ditempeleng Arteta plus abang-abangan ya. Alhamdulillah Miles nggak gitu. Iya, saya rasa inilah makanya karena gini, kalau kita lihat di Arsenal, para pemain muda kita tuh nggak di ini loh, maksudnya nggak dimanja dalam artian oke, lu punya skill, tunjukin skill lo. Kita akan bantu bimbing supaya lu punya karir di sepak bola. Berbeda kalau menurut saya ini Lamine Yamal di Barcelona ya. Ini nggak tahu deh ini benar atau enggak. Cuman ini apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Karena dia skillnya levelnya luar biasa. Lalu dari Barcelona ini kayak ya udahlah lu mau ngapain aja nggak masalah. Yang penting lu main buat Barcelona gitu. Jadi lu jangan kemana-mana. Lu di Barcelona kita akan gaji lo tinggi. Apa yang lu minta kita kasih gitu ya. Udah yang penting lo main aja yang ini main untuk Barcelona. Jadi kayak ya terserah lah lu mau ngapain di luar sana yang penting di Barcelona gitu loh. Nah, itu yang menurut saya sangat berbahaya bagi pemain-pemain muda yang apa ya? Kalau mau dibilang arah moralitasnya tuh belum ada gitu loh. Maksudnya bukan belum ada tapi belum terbentuk dengan sempurna gitu ya. Jadi makanya di Arsenal ini menurut saya bukan hanya kita melihat Miles Lewis Kelly ya, tapi juga kayak Max Dauman, Ethan Nwaneri gitu ya. Jadi saya lihat di Arsenal ini pemain muda ini diarahkan untuk menjadi pesepak bola profesional, bukan hanya menjadi pesepak bola yang apa ya, yang ngetren gitu loh. Jadi bukan hanya ke sana, tapi bagaimana untuk menjadi pesepak bola. Karena kita lihat untuk pemain kayak Cido Obi Martin gitu kan, Aiden Heaven, ya mereka nggak mau stay di Arsenal, ya udah kita biarkan mereka pergi gitu loh. Jadi kita nggak memanjakan mereka, nggak sampai terus jangan dong, jangan pergi, kita butuh kamu nih, kamu stay deh, kalau kamu stay nanti kita akan kasih begini, akan kita kasih lebih. Nah itu kan menurut saya apa yang terjadi dengan Lamine Yamal di Barcelona gitu. Jadi jangan dong, jangan pergi, udah kamu di sini aja, kamu main bagi Barcelona aja, apa yang kamu mau akan kita kasih. Itu yang saya lihat gitu. Jadi makanya Lamine Yamal itu secara kayak kehidupan di luar lapangannya kok jadi apa, rame kan gitu kan, masalah dia party lah, itu menjadi sesuatu yang rame gitu karena dari Barcelonanya sendiri kayaknya membiarkan, yang penting selama dia main bagi Barcelona ya udah, lu di luar sana mau ngapain nggak terserah lu deh gitu. Nah ini yang menurut saya membedakan dengan Arsenal. Jadi kalau Arsenal tuh ya udah lu mau pergi ya udah, hati-hati deh di sana gitu ya, udah digituin aja kan. Jadi makanya kayak pemain kayak Cido Obi Martin kita mencoba mempertahankan, tapi kita mencoba mempertahankan mereka pun kan bukan dengan apa ya, bukan dengan dikasih cek kosong gitu loh. Jadi bukan kayak dikasih cek kosong, udah terserah lu mau ngapain deh, yang penting stay di Arsenal, kan nggak kayak gitu. Jadi kayak si Cido Obi Martin, Aiden Heaven gitu ya, mereka kita mau mempertahankan tapi kita kasih mereka kontrak yang masuk akal untuk anak U18 gitu loh. Ya jadi kita kasih mereka kontrak yang U18, kita menilai kamu segini gitu. Kalau kamu ngerasa bahwa ini nggak cukup ya udah gitu, bahwa ini yang terbaik yang bisa kita kasih, ya nanti kamu seiring kamu bisa memberikan performa, ya nanti gaji itu akan naik. Dan itu yang dilakukan oleh Arsenal kan. Arsenal selama ini kalau dalam masalah kontrak itu ketika masuk nggak tinggi-tinggi amat gitu, tapi begitu mereka bisa berprestasi gaji akan dinaikin. Contoh kayak Trossard sama David Raya, gaji mereka itu kan kontraknya nggak diperpanjang tapi gajinya dinaikin gitu loh, karena kita melihat oke, kalian performa bagus, ya udah kita kasih gaji naik walaupun kontraknya nggak diperpanjang, yang oleh banyak pundit, oleh banyak wartawan dibilang goblok nih Arsenal, kok
dikasih naik gaji, kontrak nggak diperpanjang. Ini kan satu dari mereka melihat bahwa itu sebagai satu kebodohan. Bagi kita ini melihat bahwa ini adalah penghargaan terhadap prestasi yang diberikan. Jadi sebenarnya para pemain ini baru akan mendapatkan reward finansial kalau mereka sudah menunjukkan kemampuan mereka gitu. Nah ini jadi satu hal yang ya menurut saya membedakan bagaimana kita membina para pemain muda kita supaya mereka bisa bukan hanya sebagai pesepak bola profesional tapi juga sebagai manusia-manusia yang apa ya berkontribusi lah bagi masyarakat gitu loh. Ya itu jadi inilah mungkin buat saya yang ya tadi kenapa ini apa yang terjadi pada Lamine Yamal. Sekali lagi saya nggak tahu secara realnya ya kan, saya juga nggak kenal, tapi ini apa yang saya lihat kalau dari pemberitaan yang ada, saya merasa arahannya nih ke sana nih. Sehubungan dengan pemain seperti Lamine Yamal, lalu kalau kita perbandingannya dengan Max Dauman, dengan Miles Lewis Kelly, dengan Ethan Nwaneri, dengan siapa saat ini si AHA itu ya, Andre Hariman Anos, ya kayak gitulah. Jadi itu yang kita lakukan, itu yang kita bina kepada kita didik kepada anak-anak akademi Arsenal ini gitu. Yang paling nyesel aku Biarritz sama Balogun. Udah kelihatan dia bakal jadi bintang dan langsung lepas aja tanpa sekali lagi buat saya ini untuk kedua pemain ini Biarritz sama Balogun ini apa yang dilakukan Arteta sama juga dengan apa yang dilakukan kepada Aiden Heaven dan Chido Obi Martin ya. Artinya adalah ya kita segini nih dan maksudnya kamu mau gimana, terutama adalah untuk Balogun kalau nggak salah Balogun deh gitu ya. Jadi Balogun itu menurut saya dia diperlakukan sama persis sebagaimana Arteta dulu memperlakukan Saliba ya. Jadi dikerasin waktu dia datang, dikerasin gitu. Jadi kayak dicuekin, nggak diperhatiin. Kenapa? Karena Arteta pengen lihat nih anak ini pengen main untuk Arsenal atau enggak. Dan waktu itu Saliba menunjukkan bahwa gue pengen main buat Arsenal. Gue percaya bahwa gue bisa jadi pemain terbaik di center back untuk Arsenal. Dan itu yang membuat Arteta lalu melirik dia. Akhirnya jadi pemain yang seperti sekarang kan. Balogun ketika dia diperlakukan yang sama seperti Arteta memperlakukan Saliba, dia ngerasa tidak tidak cocok, terus dia minta dijual, ya udah dilepas gitu. Jadi kalau buat saya ini Arsenal ini dalam pemain-pemain seperti ini mereka ngelihat mentalitasnya ini apakah ingin bermain bagi Arsenal atau ingin bermain bagi diri mereka sendiri gitu ya. Jadi ketika mereka lebih memilih untuk main demi karir mereka sendiri, saya sama Arteta nggak akan ragu-ragu untuk dilepas gitu. Jadi buat saya ini adalah menunjukkan bagaimana Arsenal ini dalam merekrut pemain, dalam memilih pemain ini ada standar-standar tertentu yang di luar dari standar skill gitu. Jadi bukan hanya masalah skill tapi juga masalah mentalitas pemain-pemain tersebut gitu ya. Jadi ya kalau kita sebagai fans mungkin ngelihatnya sayang banget ya dilepas gitu aja, tapi kalau buat saya ngelihat ini ada satu sisi mentalitas yang oleh Arteta dia melihat bahwa ini anak kayaknya nggak cocok deh main di Arsenal gitu ya. Jadi kalau memang mentalitas lo nggak untuk Arsenal, mentalitas lo nggak demi apa ya segalanya demi Arsenal, kayaknya ya udah silakan cari di klub lain gitu. Jadi itu yang menurut saya apa yang dilakukan oleh Arteta untuk pemain-pemain yang tidak merasa bahwa mereka ini cocok dengan apa yang dilakukan oleh Arteta gitu. Jadi
Ya kayak gitu deh. Jadi buat saya ini untuk Balogun sama Mika. Jadi Balogun sama Mika Biarrette ini menurut saya itu yang terjadi gitu. Ya, bahwa diuji oleh Arteta untuk mentalitasnya dan mereka tidak lulus dalam ujian itu ya. Dan kalau teman-teman silakan silakan coba teman-teman cari itu wawancaranya sama Saliba dulu kan waktu ditanya itu waktu dia pertama kali balik dari apa di musim dia full pertama di Arsenal itu bagaimana dia dicuekin sama Arteta sebelum akhirnya Arteta eh, menjadikan dia starter sebagai center back Arsenal waktu itu bagaimana Saliba itu dicuekin dan nggak diperhatiin gitu ya. Dan itu disengaja oleh Arteta. Kenapa? Karena dia pengen lihat lu pengen main buat Arsenal atau enggak gitu. Ya, itu. Jadi buat saya Biarrette dan Balogun tidak lulus dari ujian itu gitu ya. Gitu ya, itu sehubungan dengan Mika Biarrette dan Balogun tuh. Oke, apalagi nih ya